Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumin akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah, qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi bersama Ar-Rafi Channel TV yang insya Allah akan selalu memberikan konten-konten menarik atau berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk para sahabat-sahabat semuanya. Kali ini Ar-Rafi Channel TV akan berbagi ilmu tentang tari sufi, yang mana setiap ilmu atau konten-konten yang disebarluaskan di channel Ar-Rafi TV adalah ilmu yang diajarkan di Madrasah Miftahul Ulum Al-Islami. Jadi bagi teman-teman semuanya, apabila ingin belajar langsung, silahkan datang ke Madrasah Miftahul Ulum Al-Islami. Biasanya tari sufi itu sering mengiringi jamiah sholawat para habaib atau para kiai. Contohnya seperti di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Mereka itu sering mengikuti acara sholawat-sholawat tersebut. Contohnya seperti video yang satu ini nih. Nah, di video tadi tersebut itu adalah salah satu contoh tari sufi yang mengikuti jamiah sholawat Fakharmania yang berada di Bangkalan, Madura. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan tamu spesial kita agar kita lebih kenal lagi dan agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Falyatafadhal. Perkenalkan, nama Al-Fakir yaitu Khairul Anwar. Saya mondok pesantren di Dalwa, Darul Lughah Dakwah, dan juga dulu pernah mondok juga di pondok pesantren Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Dan saya akan Al-Fakir akan membagikan ilmu tari sufi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Alhamdulillah, kita sudah berkenalan dengan saudara akhina fillah Khairul Anwar, yang mana beliau mondok pesantren di Darul Lughah Dakwah dan pernah mondok pesantren juga di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Bangkalan, Madura. Oke, kita ingin lebih mengenal lagi tentang tari sufi. Sebelum kita belajar tari sufi tersebut, bisa belajar tari sufi itu alasannya kenapa? Kok minat banget dengan tari sufi? Asal usulnya itu gimana itu? Asal usulnya saya itu asalnya keheranan kepada orang yang bisa berputar itu. Lalu saya ingin mencobanya, sehingga saya coba sampai bisa berputar seperti orang-orang yang berputar. Oh, jadi asal usulnya itu karena penasaran gitu ya? Penasaran. Karena penasaran
dan belajar dengan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah bisa ya. Seperti yang dikatakan peribahasa, manjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Makanya dari teman-teman semuanya ini, apabila pengen bisa muter lama seperti dari sufi, kuncinya manjada wajadah, bersungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa menirukan saudara kita Khairul Anwar ini. Oh ya, pengen tahu sekilas tentang tari sufi. Tadi kan karena penasaran, tahu nggak asal usulnya tari sufi itu dari mana? Asal usulnya itu tari sufi dari Balkho. Balkho itu kalau sekarang di Persia. Yang pertama kali ditujukan itu di Turki, gitu. Oh, jadi asal usulnya tari sufi itu dari Turki ya? Ya. Dari Turki atau Persia? Atau Persia. Penemu pertama kali itu siapa? Penemunya yaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi. Dari Maulana Jalaluddin Rumi ini, tahu nggak kenapa beliau bisa menciptakan tari sufi? Kenapa kok muter-muter terus gitu? Alasannya kenapa, atau penyebab beliau menciptakan tari sufi itu apa? Alasannya itu ada ceritanya sih. Oh ya kawan-kawan, ada ceritanya nih ternyata. Kita simak lebih lanjut lagi, lebih menarik lagi untuk mendengarkan ceritanya asal usulnya tari sufi. Yaitu usulnya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ini berawal ketika gurunya itu meninggal dunia, yang namanya itu Syekh Syamsuddin Tabriz. Lalu beliau mengekspresikan kesedihannya dengan cara berputar-putar mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun sadar bahwasanya manusia itu fana dan Allah lah yang kekal. Oh, jadi asal usulnya diantaranya karena beliau ditinggal pergi oleh gurunya, begitu ya? Ya, jadi Syekh Jalaluddin Rumi ini ditinggalkan gurunya karena saking sedihnya beliau mengekspresikannya dengan cara berputar-putar atau tari sufi, dan sambil berzikir seperti itu ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah akhirnya beliau sadar bahwasanya manusia itu fana dan yang kekal abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tari sufi beliau itu kan berzikir tadi, berzikir dan berputar dan berzikir gitu ya. Ketika berzikir berputarnya itu zikirnya apa aja yang dilafalkan itu? Lafadznya sih pendek, cuma satu kalimat, cuma lafadz Allah saja. Oh, jadi ketika berputar itu hanya melafadzkan lafadz Allah gitu. Jadi untuk teman-teman nanti ketika latihan berputar, lafadz zikirnya yaitu cuma satu, yaitu mengingat Allah dalam hatinya dan mengucapkannya lafadz Allah gitu. Ketika berputar semakin cepat, apakah berzikirnya itu semakin cepat juga? Tergantung. Kalau misalnya tarian sufiannya itu cepat, biasanya ikut cepat. Kalau lambat, biasanya ikut lambat. Oh, jadi mengucapkan lafadz Allahnya tergantung dengan tari sufinya gitu. Ketika tari sufinya lambat, bilangnya Allahnya lambat juga. Ketika berputarnya semakin cepat, maka mengucapkan Allahnya lebih cepat juga gitu. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu tentang tari sufi, dari sejarahnya, terus dari lafadz zikirnya ketika berputar melafadzkan apa. Kali ini coba kita belajar cara-cara tari sufinya gitu. Berputarnya itu seperti apa? Mutarnya madep kemana gitu, atau ke kanan atau ke kiri, kita belajar sama-sama. Oke, kita saksikan